Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desti Wulandari, mahasiswi Pendidikan Fisika angkatan 2017, kelas Indralaya Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian pendidikan fisika saya yang berjudul Interrelasi Pemahaman Konsep dan Kemampuan Multi-Representasi Konsep Fisika dalam Pokok Bahasan Suhu dan Kalor pada siswa SMA Negeri 1 Indralaya. Baiklah, kita mulai. Pendahuluan. Latar belakang yang menjadi dasar dari penelitian ini yaitu peserta didik seringkali merasa takut untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Hal ini dikarenakan pembelajaran fisika lebih terfokus pada kegiatan menghafal rumus yang terkesan monoton dan membosankan, sehingga peserta didik mengalami kesulitan dalam memahami setiap konsep fisika yang ada dalam kegiatan pembelajaran. Salah satu strategi pembelajaran yang bisa digunakan dalam kegiatan pembelajaran fisika yaitu dengan menggunakan pembelajaran berbasis multi-representasi. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini ada 3 hal. Yang pertama yaitu bagaimana tingkat pemahaman konsep fisika peserta didik di SMA Negeri 1 Indralaya. Yang kedua, bagaimana kemampuan multi-representasi peserta didik di SMA Negeri 1 Indralaya, dan bagaimana interrelasi atau keterkaitan antara pemahaman konsep fisika dengan kemampuan multi-representasi peserta didik di SMA Negeri 1 Indralaya. Selanjutnya yaitu batasan masalah. Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu hanya terbatas sampai pada materi suhu dan kalor saja. Tujuan dalam penelitian itu ada 3, didasarkan pada rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu mengetahui tingkat pemahaman konsep fisika peserta didik di SMA Negeri 1 Indralaya. Yang kedua, itu mengetahui kemampuan multi-representasi peserta didik di SMA Negeri 1 Indralaya, dan mengetahui keterkaitan atau interrelasi antara pemahaman konsep dan kemampuan multi-representasi peserta didik di SMA Negeri 1 Indralaya. Manfaat dalam penelitian ini yaitu ada 4 manfaat, yaitu bagi peneliti, peserta didik, pendidik, dan bagi peneliti lainnya. Bagi peneliti, sebagai penambah wawasan serta pengalaman mengenai pendekatan multi-representasi yang dapat digunakan sebagai bekal dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Bagi peserta didik, penelitian ini bisa dijadikan sebagai alat ukur untuk mengetahui pemahaman konsep dan kemampuan multi-representasi pada pokok bahasan suhu dan kalor. Sedangkan untuk pendidik, penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan informasi dan masukan untuk meningkatkan pemahaman konsep dan kemampuan multi-representasi dari peserta didik di sekolah. Dan bagi peneliti lain atau peneliti selanjutnya, bisa digunakan sebagai referensi yang dapat digunakan untuk melakukan kegiatan penelitian lebih lanjut. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke bagian metodologi penelitian. Metodologi penelitian ini yang pertama akan kita bahas mengenai metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan metode survei. Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai tingkat pemahaman konsep fisika dan kemampuan multi-representasi dari peserta didik di SMA Negeri 1 Indralaya pada pokok bahasan suhu dan kalor. Yang kedua yaitu mengenai variabel penelitian. Variabel dalam penelitian ini adalah pemahaman konsep dan kemampuan multi-representasi peserta didik di SMA Negeri 1 Indralaya pada pokok bahasan suhu dan kalor. Selanjutnya, untuk subjek penelitian, subjek dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas 12 IPA 2 tahun ajaran 2019-2020 di SMA Negeri Indralaya yang berjumlah 33 orang yang telah menempuh materi suhu dan kalor sebelumnya. Untuk tempat dan waktu penelitiannya itu, waktu penelitian dilaksanakan pada semester ganjil di bulan September 2020 di SMA Negeri 1 Indralaya. Selanjutnya yaitu prosedur penelitian. Prosedur penelitian ini terdiri atas 3 tahap, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, dan tahap akhir. Untuk tahap persiapan ini, peneliti itu mempersiapkan instrumen penelitian. Dalam hal ini, instrumen soal yang dipersiapkan adalah soal uraian yang dibagi ke dalam 3 jenis representasi, yaitu gambar, verbal, dan matematis.
Yang kedua yaitu dengan melakukan penilaian soal baik individu maupun bersama dengan dosen ahli. Dosen ahli yang dimaksud di sini yaitu dosen pendidikan fisika. Dan yang terakhir yaitu meminta konfirmasi kepada pihak sekolah. Selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan. Pelaksanaan itu dilakukan dengan memberikan instrumen soal kepada subjek dalam waktu yang telah ditentukan dengan jumlah soal yaitu 6 buah soal uraian. Tahap akhir dari prosedur penelitian ini yaitu melakukan pengolahan data dari hasil lalu membuat laporan penelitian. Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu tes. Dalam penelitian ini, instrumen soal itu berupa soal uraian beralasan dalam bentuk gambar, verbal, dan matematis yang telah divalidasi oleh dosen ahli sebanyak 6 butir. Dalam pelaksanaannya, untuk mengetahui pemahaman konsepnya menggunakan CRI. Sedangkan untuk kemampuan multi representasi menggunakan skor dari 0 sampai 3 yang berpedoman pada rubrik penilaian yang dikembangkan oleh Physics Education Research. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian ini ada 4. Yang pertama, mengumpulkan setiap jawaban peserta didik tiap butir soal. Yang kedua, menentukan kategori pendidik. Menentukan kategori tingkat pemahaman konsep menjadi 3 kategori, yaitu paham konsep, miskonsepsi, dan tidak paham konsep berdasarkan rata-rata hasil poin pada pemahaman konsep tiap butir soal dan kategori setiap jawaban. Sedangkan untuk mengetahui kemampuan multirepresentasinya itu berasal dari jawaban si peserta didik dalam menyelesaikan soal yang didasarkan pada skor yang telah ditetapkan. Teknik yang ketiga yaitu dengan melakukan analisis data hasil jawaban berdasarkan tiap kategori yang telah disebutkan sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu menghitung persentase masing-masing kategori yang diperoleh oleh peserta didik dengan menggunakan rumus persentase. Selanjutnya yaitu mengenai analisis pemahaman konsep menggunakan CRI termodifikasi. CRI termodifikasi ini dikembangkan oleh Hakim pada tahun 2012 bersama teman-temannya. Di mana di sini jika pilihan jawabannya benar dan alasannya benar, maka CRI-nya itu menunjukkan paham konsep. Namun jika jawaban benar dan alasannya salah, itu paham konsep tetapi tidak maksud saya pilihan jawabannya benar, alasannya benar, tapi nilainya itu kurang dari 2,5, maka CRI-nya menunjukkan bahwa si peserta didik ini tidak paham konsep paham konsep tetapi tidak yakin dengan jawaban. Apabila pilihan jawabannya benar, alasan salah, nilainya di atas 2,5, maka CRI-nya menunjukkan bahwa si peserta didik ini mengalami miskonsepsi. Apabila jawabannya benar, alasannya salah, dengan nilai kurang dari 2,5, maka CRI-nya menunjukkan tidak paham konsep. Sedangkan apabila jawabannya salah, alasannya benar, dengan nilai CRI-nya besar dari 2,5, maka si peserta didik ini bisa digolongkan miskonsepsi. Untuk pilihannya salah, alasan benar, nilai kurang dari 2,5, si peserta didik ini tergolong tidak paham konsep. Untuk pilihan jawaban salah, alasan salah, dengan nilainya itu besar dari 2,5, maka peserta didik ini digolongkan miskonsepsi. Dan yang terakhir yaitu apabila pilihan jawabannya salah dan alasannya salah dengan nilai di bawah dari 2,5, maka si peserta didik ini digolongkan dalam tidak paham konsep. Di mana untuk menentukan persentase dari pemahaman konsep si peserta didik ini, kita menggunakan rumus P sama dengan E per N kali 100%. Di mana P itu persentase dari pemahaman konsep peserta didiknya, F itu frekuensi, dan N itu jumlah dari responden. Selanjutnya, untuk analisis kemampuan multirepresentasi peserta didik, kita menggunakan skor 0-3 yang telah dikembangkan oleh Physics Education Research, di mana untuk skor 0 itu keterangannya jawaban dari si peserta didik itu kosong. 1. Menjelaskan bahwa jawaban tidak menampilkan beberapa informasi penting atau mengandung kekeliruan. 2. Itu keterangannya, representasi yang dibentuk sudah mewakili sebagian besar jawaban yang diharapkan. Dan skor 3, itu menyatakan bahwa semua informasi penting dari jawaban itu ditampilkan. Kemudian,
Untuk menentukan persentase dari kemampuan multirepresentasi peserta didik dari setiap butir soal dapat menggunakan rumus P sama dengan F per N dikali 100%, di mana P adalah persentase, F frekuensi, dan N adalah jumlah responden. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai proposal penelitian saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.